Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang telah bergabung pada siang hari ini. Kita akan mencoba mengupdate aktivitas Gunung Merapi saat ini. Jadi kita diskusi bersama-sama mengenai aktivitas Gunung Merapi. Gitu ya. Izin untuk share, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, sampai dan kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir dan kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Mohon izin saya akan menyampaikan share screen gitu, materi yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi aktivitas sampai dengan hari ini tanggal 29 April tahun 2022 ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak membuat bosan kita semua karena memang aktivitas Merapi saat ini masih terus berlangsung. Jadi dengan erupsi yang sifatnya efusif itu. Jadi ini sudah cukup lama. Namun demikian tentunya kita tidak bisa mengabaikan ataupun kita harus tetap berwaspada menjalani menghadapi Merapi ini gitu ya. Jadi bagaimana aktivitas Gunung Merapi saat ini itu kita seperti kita lihat ya, mungkin teman-teman semua sudah sering ke lapangan bahwa luncuran awan panas dan juga luncuran lava pijar itu dominasinya adalah ke arah barat daya. Namun demikian ke tenggara pun itu harus kita perhatikan mengingat bahwa awan panas potensi juga ke tenggara karena bukaan kawah itu adalah juga ke tenggara, walaupun pusatnya atau dominasinya itu adalah ke barat daya. Seperti yang terakhir terjadi, awan panas itu adalah mengarah ke arah barat, ke arah tenggara, ya. Jadi untuk distance awan panas paling jauh adalah ke tenggara, sehingga tadi kita sampaikan ke tenggara walaupun secara aktivitas sehari-harinya itu didominasi adalah ke arah barat daya, tapi ke tenggara masih punya potensi. Jadi ini kalau arah awan panasnya ya, dulu ini kita ambil data dalam 1 tahun ya, awal-awal erupsi itu adalah ke barat daya, terutama untuk yang ke barat daya ini adalah ke Kaliboyong, kemudian setelah itu cenderung ke arah Kali Bebeng ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, warna orange ini adalah Kaliboyong, kemudian setelah itu lebih cenderung ke arah Kali Bebeng, namun demikian ke arah Kali Gendol pun juga masih terjadi gitu ya, beberapa kali terjadi. Kemudian ini kalau kita lihat luncuran lava pijarnya dari Tunggul Arum, kemudian kalau ini kita lihat dari Babatan gitu ya. Jadi memang dominasinya adalah ke arah barat daya. Kemudian dari energi aktivitas itu memang masih naik turun fluktuatif ya. Peak-peaknya ini adalah terjadinya awan panas ya. Untuk kegiatan sehari-harinya adalah ini energi dari roll dan awan panasnya ini sifatnya masih fluktuatif. Jadi aktivitas erupsi masih berlangsung dengan intensitas yang tinggi, yaitu rata-rata itu masih lebih dari 100 kejadian per hari ke arah barat daya tadi. Dominannya adalah ke arah barat daya. Jadi rockfall-nya ke arah barat daya. Kemudian jarak luncurnya untuk rockfall atau guguran, atau kalau malam kita bisa melihat pijarannya berarti lava pijar itu ke arah meluncur sejauh 2 km ke arah Kali Bebeng. Nah ini sesekali awan panas ini masih
terjadi ya, seperti tadi kita sampaikan beberapa kali masih terjadi awan panas. Nah, kemudian bagaimana proses erupsi pada saat ini terjadi dan bagaimana migrasi magma itu terjadi. Jadi migrasi magma ini kita ketahui atau kita bisa mengetahui mulai dari magma pada kedalaman berapa sampai menuju ke permukaan berdasarkan data-data dari GPS. Jadi ini data-data GPS, kemudian data-data tiltmeter, data EDM, kemudian data seismisitas. Ya. Dari sini, dari seismisitas kita bisa menghitung data energinya. Jadi migrasi magma, fase intrusi dan ekstrusi magma yang terjadi saat ini ada 3 kali fase. Fase pertama itu mulai dari Oktober sampai dengan Januari. Jadi Oktober ini merupakan gejala mulai munculnya tingginya vulkanik dangkal, MP, dan juga beberapa ada guguran ya. Terus kemudian setelah itu keluarlah magma pada tanggal keluarlah kubah lava ke permukaan pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Nah, di sini kita sebut fase ini adalah fase erupsi yang sifatnya efusif, yaitu dengan munculnya kubah lava. Kemudian setelah itu Januari ada ekstrusi. Kemudian kita melihat mulai bulan April sampai Agustus itu mulai terjadi lagi ya. Kemudian intrusi itu mulai terjadi, migrasi magma ke permukaan itu mulai terjadi. Jadi pada 1 April ini diawali dengan adanya stasiun Deles itu. Jadi di sini ada GPS ya, itu dari tiltmeternya yang di Labuhan itu ada indikasi adanya migrasi magma itu kan. Ini pada 1 April. Kemudian ini terus berlangsung sampai dengan Agustus. Nah, ini kita bisa mendeteksi mulai dari 1 April, kemudian ke 20 April, gitu ya. Jadi stasiun tiltmeter Gajah Mungkur ini mulai merekam. Nah, di sini kelihatan bahwa berarti sudah menuju lebih ke permukaan lagi ya. Jadi di sini di atas stasiun Labuhan itu ya. Jadi stasiun Labuhan ini ada di ketinggian 1.750. Jadi ini sudah lebih ke atas lagi ya. Tadi stasiun Labuhan mendeteksi, kemudian stasiun tiltmeter di Gajah Mungkur lebih lagi atas lagi. Kemudian setelah itu kita bisa melihat adanya perubahan deformasi ya. Dari sini kelihatan sekali mulai dari bulan Juli Agustus itu terjadi perubahan deformasi, adanya deformasi. Kemudian di sini berakhir pada tanggal 10 Agustus itu ada awan panas ke arah Kali Bebeng dan ini terus terjadi ekstrusi. Kemudian kembali lagi setelah ini ekstrusi, kemudian ada lagi di bulan September itu mulai terjadi intrusi magma lagi dari dalam mulai ke permukaan. Dan ini sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Jadi September 2021 sampai Maret tahun 2022 terjadi dengan adanya vulkanik dalam, kemudian juga terjadi adanya beberapa dari sini kegempaan internal juga ada. Nah, ini berakhir pada rangkaian adanya awan panas pada tanggal 9 sampai 10 Maret ke Kali Gendol. Nah, sekarang seperti apa? Bahwa tanggal 11 Maret sampai dengan saat ini indikasi migrasi magma ke permukaan itu masih ada lagi. Ini ditandai dengan adanya data-data EDM masih ada, kemudian kegempaan rockfall-nya ini masih terjadi gitu ya. Jadi walaupun sampai saat ini
data tersebut tidak signifikan, tetapi indikasi ini masih menunjukkan adanya pergerakan atau migrasi magma ke permukaan. Jadi sistem vulkanisme Gunung Merapi saat ini cenderung bersifat terbuka. Ya, jadi begitu magma menuju ke permukaan, maka terjadi langsung ekstrusi keluar. Ya. Nah, di sini ini tadi yang kita sebut dengan sistem yang terbuka tadi. Kemudian sehingga dengan sistem yang terbuka, probabilitas untuk terjadinya erupsi yang sifatnya eksplosif itu eksplosif yang besar itu adalah menjadi lebih kecil. Ini berdasarkan sampai data-data hari ini, gitu ya. Kemudian bagaimana seismisitas tadi dimulai bulan April ini ada peningkatan, gitu ya. Ini dari seismisitasnya kita lihat mulai dari tanggal 4, 5, 6, mulai tanggal 7 sampai sekitar ini 7, 8 sampai sekarang. Ini vulkanik dangkalnya masih ada, MP-nya nambah terus. Di sini energinya juga kita lihat ada peningkatan. Kemudian ada EDM-nya juga, ya, dari deformasi terlihat. Tetapi dari data GPS atau modeling yang ada, ini dalam 1 bulan terakhir, ini tidak menunjukkan anomali yang signifikan. Artinya apa? Bahwa kalau GPS ini adalah untuk mendeteksi magma yang ada di dalam, ya, sehingga di sini artinya suplai magma itu tidak terlalu besar dan bersifat dangkal, masih terus berlangsung saat ini. Ya. Jadi ini GPS tanggal 29 Maret sampai dengan 29 April. Kemudian dari data satelit, ada perubahan morfologi, ya, ini yang di lava tengah itu dan juga barat daya. Ini karena adanya runtuhan material. Kemudian anomali termalnya seperti apa, gitu ya. Jadi dari data satelit ini nampak adanya peningkatan intensitas termal pada kubah lava barat daya bagian yang sebelah kiri sini, ya. Ini yang ada merah-merahnya ini. Jadi di atasnya atau sebelah kirinya lava barat daya ini. Jadi ini tempat keluarnya ekstrusi magma dan ini sedikit agak melebar itu, ya. Nah, kemudian ini data terakhir 29 Maret. Nah, data 30 Maret sampai 28 April. Jadi ini terakhir 29 Maret, ini tidak terdeteksi. Bukan berarti ini turun, artinya ini adalah karena ini berdasarkan satelit punya kelemahan, kalau ada kabut, cuaca yang bagus tidak bisa mendeteksi adanya anomali termal yang ada di sini. Sehingga sampai dengan tanggal 29 Maret ini ekstrusi magma ini tidak berubah banyak, ya. Jadi artinya intensitas normal anomali ini juga masih relatif sama, ya, sehingga ini masih cukup intens untuk terjadinya karena terjadinya guguran lava itu tadi. Kemudian bagaimana dengan data dari morfologi yang ada puncak. Ini alhamdulillah kemarin kita bisa dapat data yang bagus itu, ya, dengan drone kita, ya. Jadi karena beberapa hari terakhir ini kan kita cuaca kan sangat kurang bagus, ya, tetapi alhamdulillah kemarin dapatnya, sehingga kita bisa menginformasikan kondisi Merapi saat ini di atas seperti apa, gitu, ya. Jadi ini topografinya antara tanggal 28 April ini berhimpitan dengan tanggal 14 April dan tanggal 11 Maret. 11 Maret ini adalah setelah terjadinya awan panas ke Gendol tanggal 9-10 Maret, gitu, ya. Jadi di sini berarti menunjukkan morfologi puncak dan kubah lava pada bulan ini itu masih relatif tetap, itu, ya. Ini kita lihat nih, kalau kita ambil cross section dari arah ke arah barat daya sampai ke timur laut, kemudian dari barat laut sampai ke tenggara, gitu. Nah, ini cross section dari A ke A aksen, ini A aksen seperti ini morfologinya, kemudian dari C ke C aksen, ya, C ke C aksen, ya. Jadi ini yang berhimpitan tadi, ini kubah lava yang
meluncur pada saat kejadian awan panas 9-10 Maret. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa status aktivitas sampai dengan saat ini masih tetap dalam siaga. Kemudian potensi bahayanya saat ini berupa guguran lava dan awan panas ke arah selatan dan barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh 5 km, kemudian ke arah Kali Bedok, Kerasak, dan Bebeng itu sejauh 7 km, kemudian ke arah Tenggara, ya, ke arah Kali Gendol 5 km, dan ke arah Kaliworo 3 km, untuk erupsi, antisipasi erupsi yang sifatnya eksplosif, ya, dapat terjangkau sampai dengan 3 km. Gitu. Nah, kemudian suplai magma dangkal masih berlangsung hingga saat ini, ya, ini yang memicu terjadinya awan panas dan potensi di dalam area potensi yang sudah kita tetapkan ini. Kemudian mengingat musim hujan saat ini masih berlangsung dan berdasarkan data dari BMKG musim hujan ini masih bisa sampai bulan Juni, awal Juni. Yani musim hujan ini kita antisipasi karena hujan ini dapat memicu terjadinya lahar dan ketidakstabilan publik. Nah, ini masyarakat agar tidak beraktivitas di sungai dalam wilayah KRB ketika hujan di Merapi. Nah, jadi ikuti terus informasi dari kami, terutama pada saat musim hujan ini kita terus juga terutama hujan yang ada di puncak, dan informasi ini terus kita sampaikan apabila terjadi hujan di puncak tadi. Demikian dari kami, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bergabung di dalam saat ini. Ya. Monggo waktunya untuk kita diskusi. Silakan untuk yang bertanya bisa lewat chat ataupun bisa lewat langsung. Silakan untuk raise hand untuk yang bertanya secara langsung. Yeah. Oke, untuk ini sudah ada pertanyaan di chat, ya. Bu Hani, apakah dinamika aktivitas Merapi ini masih aman, nyaman, dan kondusif pada arus Lebaran tahun ini? Apakah masih aman untuk aktivitas wisata? Yeah. Jadi seperti tadi kita sampaikan, Merapi saat ini masih memasuki atau masih ada di dalam fase erupsi yang jarak jangkauannya tadi sudah kita sampaikan, di mana ke arah tenggara di alur-alur sungai itu ada di Kali Gendol itu sejauh 5 km, yang ke arah barat daya 7 kilo, dan ke Boyong itu 5 barat Bayang di sisi Boyong, Kali Boyong itu adalah 5 kilo. Jadi di luar area itu berarti masih aman. Silahkan untuk datang ke Merapi, tetapi tetap di dalam area yang sudah kami tetapkan, artinya di luar area potensi bahaya yang ada itu. Ya, kemudian berapa volume kubah lava saat ini? Volume kubah lava tadi sudah kita sampaikan sejak 11 April masih berhimpitan, artinya volumenya masih tetap. Jadi untuk di arah barat daya itu 1.600 sekian, ya. Kemudian untuk yang di tengah itu adalah 2.500-an. Itu. Okay. Ada yang bertanya, yang mau tanya secara langsung? Ya, jadi Merapi memang sekarang ini sejak 4 Januari, artinya sudah lebih dari 1 tahun, ya. Januari berarti Januari, Februari, Maret, April, sudah 1 tahun 4 bulan, ya, hampir 1 tahun 4 bulan memasuki fase erupsi. Jadi memang ini cukup lama, ya, sehingga kami terus
ingin menyampaikan atau mengupdate ini supaya tidak bosan dengan menghadapi Merapi. Kewaspadaan harus tetap kita lakukan, gitu ya. Jadi potensi awan panas masih bisa terjadi, apalagi tadi kalau ada terus adanya suplai yang migrasi magma menuju ke permukaan, ya. Tetapi sekali lagi bahwa potensinya itu adalah 5 kilo. Jadi kalau mau ke Jogja kan jauh sekali ya dari Merapi, silahkan untuk datang ke Jogja. Insya Allah masih aman untuk di Jogja gitu. Untuk di Merapi, daerah Merapi ya tadi di alur-alur sungai untuk tidak dilakukan aktivitas. Ya. Silahkan, masih ada. Ini kayaknya sudah jelas apa ya. Jadi sudah jelas dengan mengikuti aktivitas Merapi yang secara terus-menerus ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Ini biasanya Mas Hendrawan nih sing takon nih. Monggo kalau ada yang nanya ini. Sudah di chat tadi, Bu. Oh, sudah di chat. Oh, ini Mas Hendrawan ya. Oke, siap. Ini dari Mbak Mariana ya, yang dari Solo Pos ya. Sudah kita sampaikan. Oh, ini ada lagi nih. Apa benar kubah lava Merapi sekarang ada 3? Oh ya, benar. Saya lupa tadi menyampaikan. Jadi info terakhir ini ada Merapi tumbuh kubah lava baru. Tidak, ya. Jadi Merapi tidak ada kubah baru di Merapi saat ini. Jadi Merapi masih mempunyai mungkin material jadi bukan kubah lava yang baru. Kemudian dari Janur Merapi, izin bertanya Bu, apakah kuburan dari kubah lava yang berada di tengah bisa melalui baradaya atau meluber? Terima kasih. Jadi untuk kubah lava tengah sampai saat ini belum ada indikasi meluber ke arah baradaya, gitu ya. Jadi potensinya masih ada ke tenggara, ya, ke arah Kali Gendol. Namun demikian, karena ini aktivitas masih terus berlanjut, ya kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Tapi sampai saat ini belum ada luberan itu ke arah barat daya. Monggo, kalau ada yang tanya lagi, cukup ini penjelasan. Jadi kemarin Merapi yang ke arah tenggara, mungkin sedikit cerita proses kalau tadi kita lihat dari datanya itu di awal dikasih kuat gitu ya. Jadi misalnya kegempaan ini di bulan April, tapi ada beberapa erupsi yang atau awan panas ya, beberapa kali awan panas itu indikasinya kurang kuat ya, terutama kemarin yang ada di sisi tenggara itu kemungkinan adanya akumulasi tekanan. Jadi magma yang menuju ke permukaan, terutama yang di kubah tengah, ini kan tidak terjadi guguran, gitu ya. Tapi induksi itu suplai itu masih ada. Ya. Kemudian terus volume yang ada di tengah ini kan ada beban ya, ada beban atau istilahnya membeku, ya, membeku sehingga tidak secara keseluruhan gas uap itu keluar, sehingga ada akumulasi yang ada di kubah tengah ini, sehingga tidak harus menunggu adanya faktor yang sangat jelas, maka dia bisa runtuh dan juga bisa karena adanya ketidakstabilan kubah itu tadi. Nah, bisa faktor internal, bisa faktor eksternal itu. Sedangkan untuk potensi yang ada di sisi barat daya, bahayanya itu adalah kalau
musim hujan ini bisa terus terjadi, jumlah uap yang dihasilkan juga. Selain itu, lava yang ada di barat daya bisa terjadi. Nah, ini yang tadi potensi ke arah sejauh yang sudah kita sampaikan tadi bisa terjadi ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Slamet Haryanto. Kesimpulan sementara potensi eksplosif berapa persen Bu, terus situasi ini siaga, prediksi sampai kapan? Untuk potensi eksplosif prosentasenya kecil, eksplosif besar ya. Jadi seperti tahun 2010 tuh sampai dengan data saat ini potensinya sangat kecil. Tetapi untuk eksplosif yang ada di sifatnya lebih relatif kecil itu masih ada yang ada di radius 3 km tadi. Kalau kita ditanya sampai kapan ini berhenti, kita tidak bisa memastikan ya, karena tadi setelah ekstruksi kemudian ada juga intrusi atau migrasi magma dari bawah lagi, tapi kecepatannya pelan ya. Terus kemudian ada ekstrusi lagi ya. Jadi sampai ada 3 fase erupsi itu tadi yang artinya ini alam, kita tidak pernah tahu berhentinya sampai kapan gitu ya. Jadi magma yang dari bawah itu bisa mengalir secara setelah kosong kemudian dialirkan lagi aliran kaki. Nah, ini yang jelas terus kita pantau sehingga aktivitas yang terjadi ini terus kita sampaikan potensi-potensinya seperti apa, ini terus kita sampaikan gitu.